Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadia Dwi Amalia, NIM E2019-11-16 dari kelas Perbankan Syariah 3. Baik, di sini saya akan mereview terkait UTS yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Baik, yang pertama saya akan mereview punya teman saya yang bernama Anastasia Nur Mahmuda dengan video yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Nah, istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Jadi, jika digabungkan artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Selanjutnya, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Selanjutnya, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu deskriptif, terapan, dan teori. Nah, teori ini dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Dan ekonomi makro adalah perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Konsep dasar ekonomi makro itu ada 7. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Dan yang keenam, keseimbangan IS dan LM. Dan yang terakhir, ekspor dan impor. Baik, yang kedua saya akan mereview punya teman saya yang bernama Tria Fatna Febiani dengan video yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah atau Ekonomi 3 Sektor. Nah, pengertian ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adanya campuran tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Selanjutnya, pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama, ditabung, yang kedua, membayar pajak, dan yang ketiga, membiayai konsumsi. Selanjutnya, pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Nah, pajak regresif ini adalah pajak yang turun ketika pendapatannya naik. Kalau pajak proporsional, pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Dan sedangkan pajak progresif adalah pajak naik ketika pendapatannya juga naik. Baik, selanjutnya yang ketiga, saya akan mereview punya teman saya yang bernama Diana Citra Dewi dengan video yang berjudul Uang dan Fungsinya. Nah, definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, jenis-jenis uang ini menurut bahan pembuatannya ada 2. Ada uang logam dan juga uang kertas. Selanjutnya, jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Itu ada uang kartal dan juga uang giral. Selanjutnya, menurut nilai jenis-jenis uang.
Yang pertama, uang penuh. Uang penuh adalah uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan yang proses pembuatannya uang ini. Dan yang kedua, uang tanda. Uang tanda adalah uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Selanjutnya, fungsi asli uang. Uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hitung, dan juga uang sebagai alat penyimpanan nilai. Selanjutnya, fungsi turunan uang itu ada 5. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, fungsi uang menurut ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama, sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai alat hitung. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan. Jadi, itulah beberapa review materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.